البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Setelah kita murajaah tadi pembahasan-pembahasan yang telah lalu, langsung kita masuk pada poin yang ke-25. Poin yang ke-25. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala fi ayyi suratin qawluhu ta'ala innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wal jawab fi suratin Nahl. Pada poin yang ke-25 ini akhwani fillah, pengarang mengisyaratkan setelah membahas tentang masalah ihsan. Taib membahas tentang masalah ihsan. Disebutkan padanya ayat yang paling mencakup dalam Al-Quran, sehingga dikatakan ajma'u ayatin fi kitabillah, yaitu ayat yang paling mencakup di dalam Al-Quran adalah ayat yang disebutkan ini, yaitu di surat An-Nahl ayat yang ke-90. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada keadilan dan perbuatan ihsan. Wa ita'i dzil qurba, dan memerintahkan untuk apa? Menunaikan hak kepada orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan kita. Ini hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Dan yang dimaksud dengan adil hakikatnya ikhwani fillah yaitu wad'u syai' fi mawdhi'i. Inilah hakikat adil, yaitu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Sehingga kalau itu berupa hak, ya kita harus tunaikan hak tersebut, mencakup hak Allah Subhanahu wa ta'ala maupun hak sesama hamba. Sehingga orang mengatakan biasanya adil ketika dia menunaikan hak orang lain secara tepat. Demikian pula berhubungan dengan hak Allah. Karena banyak manusia menggunakan istilah harus adil, tapi sorotannya kepada hak sesama manusia saja. Padahal yang lebih dituntut dari itu, kita harus berlaku adil dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunaikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan dengan sebaik mungkin. Itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebesar-besar hak yang wajib kita tunaikan adalah beribadah kepadanya. Sebagaimana dalam hadits Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, man ya'ti bi indak ya Abu Abdul Bar. Hadis siapa itu? Man rawah muttafaqun alaih. Tayyib, ahsanta. Haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya yaitu agar mereka beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hak Allah. Maka kita tunaikan. Dan yakin Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita menunaikan haknya, Allah tidak akan menyia-nyiakan hak kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan, sebagaimana dalam kelanjutan hadis tadi Rasulullah SAW mengatakan, haqqu
haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba atas Allah sebagai bentuk karunia dan pemuliaan Allah terhadap hamba, yaitu alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, bahwasanya Allah itu tidak akan mengazab orang yang tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, ini hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya yang wajib kita tunaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang kedua, yaitu al-ihsan. Diperintahkan kita untuk berbuat ihsan. Dan pengertian ihsan telah kita lewati dalam poin sebelumnya. Seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihatnya, dan jika tidak melihatnya maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Dan ihsan juga dituntut ikhwani fillah, na'am, ihsan kepada sesama hamba. Kalau yang disebutkan dalam hadis tadi adalah ihsan dalam peribadatan kita kepada Allah. Nah, dan ihsan kepada hamba juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sebagaimana dalam hadis, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Hadis siapa ini? Indak ya Ridwan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibha. Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Baik. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perbuatan ihsan pada semua perkara. Maka apabila engkau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Dan apabila engkau menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Bahkan kepada binatang pun kita disuruh berbuat ihsan, apalagi kepada sesama manusia, terlebih lagi kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Dan yang paling pertama kali adalah orang tua kita. Untuk kita dituntut berbuat ihsan kepadanya. Kemudian yang ketiga, wa ita idzil qurba. Dan apa? Menunaikan hak-hak orang yang memiliki kekerabatan kepada kita. Ini dikhususkan, padahal sudah tercakup dalam perintah untuk apa? Berbuat adil dan berbuat ihsan. Dikarenakan kerabat ikhwanillah, nah mereka memiliki hak yang lebih dari orang-orang yang lain. Nah, karena kita dituntut untuk menyambung dan dituntut untuk berbuat baik dan apa? Bersemangat dan memutus hubungan kekerabatan termasuk dosa di antara dosa-dosa besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hukuman yang dipercepat bagi mereka-mereka yang suka memutuskan hubungan rahim. Baik, tidak ada dosa yang lebih cepat hukumannya melebihi apa? Melebihi bagi waqati'atir rahim. Perbuatan kezaliman dan apa? Memutus silaturahim. Nah, dalam ayat ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sebutkan 3 hal. Ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Yang mencakup semua kebaikan. Kenapa ya alhamdulillah? Karena semua kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan semuanya dibangun di atas keadilan dan ihsan.
Makanya ayat ini disebut dengan ajma'u ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling mencakup. Karena mencakup semua perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mencakup semua perkara-perkara yang dilarang. Karena setelahnya Allah Subhanahu wa taala katakan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan fahsya, mungkar dan baghi. Apa bedanya? Dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan fahsya yakni kullu dhanbin 'azim istafhashadahu syara'i wal fitrah. Semua dosa besar yang syariat ikhwanillah serta fitrah menganggapnya sesuatu yang sangat fatal, sesuatu yang keji. Jadi secara syariat itu jelas, dan secara fitrah pun orang yang selamat fitrahnya menganggap itu perbuatan yang keji. Ini namanya fahsya. Seperti syirik, pembunuhan tanpa hak, zina. Ini masuk dalam apa? Fahsya. Kemudian pencurian dan yang lain. Wal munkar, dan munkar dikatakan oleh Imam As-Sa'di kullu dhanbin wa maksiatin muta'alliqun bihaqqillahi ta'ala. Semua dosa dan kemaksiatan yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, ini namanya munkar. Sedangkan wal baghi kullu udwanin 'alal khalqi. Semua perbuatan kezaliman kepada sesama makhluk. Ini kalau antara mungkar wal baghi digabung. Kalau mungkar dan baghi digabung, maka makna mungkar adalah semua dosa dan kemaksiatan yang berhubungan dengan hak Allah. Ini namanya mungkar. Kalau baghi adalah semua perbuatan kezaliman yang terjadi pada sesama makhluk, seperti pertumpahan darah, perampasan harta, atau penodaan kehormatan, penghinaan dan seterusnya. Ini masuk dalam kategori baghi. Berarti dalam larangan ini mencakup semua perkara yang dilarang, karena semua perkara yang dilarang tidak akan mungkin lepas dari dari kategori ini. Kemungkinan dia fahsya, mungkar atau baghi. Makanya ayat ini mencakup semua perkara-perkara yang diperintahkan. Kenapa? Karena yang diperintahkan itu mesti terkandung dalamnya keadilan dan ihsan, dan mencakup semua perkara yang dilarang, karena semua yang dilarang itu mesti perbuatan yang fahsya atau mungkar atau baghi. Baik. Dan diambil juga dari ayat ini kaidah dalam syariat kita. Kaidah dalam syariat kita bahwasanya semua perkara yang terkandung di dalamnya keadilan atau perbuatan baik, atau penyambungan hubungan rahim, maka itu adalah perkara yang diperintahkan. Baik. Dan sebaliknya, semua perkara yang terkandung di dalamnya perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, demikian pula atau ada kemungkaran atau ada perbuatan menzalimi sesama, maka itu dilarang. Ini pada syariat kita mesti. Makanya seperti misalnya perjudian. Perjudian karena adanya bagi kezaliman. Karena sebagian kaum dia akan mendapatkan keuntungan yang besar tanpa butuh kesulitan. Dan pihak yang lain mendapatkan kerugian yang besar. Sehingga Sehingga ini dilarang. Juga dikarenakan menimbulkan permusuhan
Nah, ini ayat yang dinamakan dengan apa? Apa Mujahid? Ajma'u ayat, yaitu ayat yang paling mencakup. Ayat yang paling mencakup dan dibangun di atasnya kaidah tadi, untuk kita bisa menimbang-nimbang ini yang perkara diperintahkan atau perkara yang dilarang. Dan ayat ini juga sebagai dalil dari kaidah kubra dalam syariat kita. Nah, bahwasanya semua yang diperintahkan dalam syariat mesti perkara yang baik. Tidak ada diperintahkan dalam syariat kok perkara yang buruk, tidak ada. Dan semua perkara yang dilarang itu mesti terkandung di dalamnya keburukan dan kemadaratan. Mesti itu. Sehingga apa yang disuruhkan oleh ahlu sunnah wal jamaah ketika mereka memperingatkan manusia jangan melakukan ini, tinggalkan ini maksiat, ini bid'ah, itu adalah sebenarnya apa? Upaya agar manusia itu apa? Terhindar dari keburukan. Cuma tatkala manusia sudah tercebur lama di dalam keburukan-keburukan tersebut, menganggap seruan ini adalah apa? Sikap keras. Mereka itu keras, sedikit-sedikit dilarang. Padahal yang dilarang itu memang sedikit ya. Sedikit-sedikit dilarang. Memang yang dilarang sedikit daripada yang diperintahkan. Yang diperbolehkan itu banyak. Yang diperbolehkan itu banyak, yang diharamkan sedikit. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa qad fassala lakum." Nah, Allah telah perinci yang diharamkan kepada kalian itu diperinci. Kenapa? Karena yang lainnya itu semuanya halal. Jadi asalnya banyak yang dibolehkan, yang dilarang itu sedikit, maka dilarang itu dirinci. Perkara yang dimakan, yang halal banyak sekali, yang diharamkan dirinci oleh Allah. Cuman manusia sudah terlanjur terbiasa dengan yang dilarang ini. Akhirnya, ketika diperingatkan, ternyata perkara-perkara yang dilarang banyak sekali yang dia lakukan, sehingga seakan-akan agama ini sempit. Karena sudah salah dulu dalam memahami agama. Nah, maka wajib bagi kita semua harus yakin. Ya, pertama kali yang harus ada pada keyakinan kita, semua hal yang diperintahkan oleh Allah dan dianjurkan mesti terkandung padanya kebaikan, keadilan. Tidak mungkin tidak. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah hakikat keadilan. Dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mesti itu adalah kemungkaran, perkara yang buruk, yang bermandarat, menimbulkan dampak cepat atau lambat. Nah, ini wajib diketahui oleh setiap muslim, sehingga dalam beragama dia berada di atas di atas qanaah, yaitu betul-betul mantap beragama itu. Bersyukur atas pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, sehingga kita bisa memeluk Islam ini dan bisa mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum.